Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ibadah anak dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Coba adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini Engkau memberikan tubuh sehat. Kami boleh bangun kembali dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan pengertian yang baru buat kami, sehingga firman ini tidak menjadi firman yang sia-sia, tapi kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, untuk hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Kakak Lisa akan memberi judul, yaitu Dengar-dengaran. Nah, coba lihat adik-adik, itu ada gambar apa? Ya, ternyata itu adalah gambar gajah. Ada 2 gajah, yang besar bernama Bimba dan yang kecil bernama Bimbi. Ya, Bimbi ini adalah anak dari Bimba. Oh, mereka bahagia ya. Oh, mereka ibu dan anak yang sangat berbahagia, mereka saling mengasihi. Nah, kita mau melihat, nah itu si Bimbi senang, dia adalah bayi gajah yang sangat ceria. Tapi coba adik-adik dengarkan lebih lanjut ya, bagaimana sifat Bimbi ini, apakah dia anak yang dengar-dengaran? Nah, pada suatu pagi ya, si Bimba dan si Bimbi sedang bersama-sama, dan waktu itu si Bimbi berkata kepada mamanya, pada ibunya, Mama, ayo kita jalan-jalan, karena sudah bosan lama tidak jalan-jalan. Karena si Bimba merasa Bimbi sudah cukup besar, akhirnya Bimba mengizinkan Bimbi untuk jalan-jalan bersama dengannya. Tetapi sebelum berangkat, Bimba memberi nasihat kepada Bimbi. Tapi Bimbi ingat pesan mama ya, Bimbi harus tetap ada di samping mama. Bimbi harus berada di dekat mama, harus menurut, tidak boleh ambil jalan sendiri, harus mengikuti kemana mama pergi. Waktu itu si Bimbi berkata, baik ma, Bimbi akan menurut. Itu kata Bimbi. Tetapi waktu di tengah perjalanan, si Bimbi melihat ada banyak pemandangan yang lain di samping kiri kanannya. Ada bunga-bunga yang indah. Dia kemudian mulai tidak dengar-dengaran. Dia pergi menyimpang, tidak dekat-dekat lagi dengan mamanya, hingga pada akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya si Bimbi ini terperosok masuk ke dalam lumpur. Adik-adik tahu lumpur itu apa? Lumpur itu seperti berair gitu, tanah, kelihatannya seperti tanah tapi tidak padat. Lumpur ini kalau ada benda yang masuk ke dalamnya, benda itu akan tersedot masuk. Nah, akhirnya si Bimbi ini dia bingung. Tuh adik-adik lihat, semula dia terduduk, dia duduk dan dia, kok enggak bisa kemana-mana ini, kok enggak bisa bergerak. Dia berusaha untuk keluar dari lumpur itu. Semakin dia menggoyangkan tubuhnya, semakin tuh hilang. Badannya sudah tidak kelihatan. Dia mencari, tolong mama. Bimbi takut mama, tolong mama. Bimbi takut, Bimbi sudah tidak menurut sama mama. Nah, Bimbi berteriak-teriak seperti itu. Beruntung sekali waktu itu si Bimba, mama Bimbi ini tadi mendengar, itu suara anakku Bimbi, tadi padahal ada di sebelahku. Aku baru tidak melihat sebentar saja kok sudah hilang, sudah tidak ada. Waduh, aku harus mengejar si Bimbi, aku harus menyelamatkan si Bimbi. Akhirnya
si Bimba ini, mama dari Bimbi, dia menemukan Bimbi dan dia berusaha untuk menyelamatkan Bimbi. Walaupun tubuhnya sendiri harus dengan sekuat tenaga menarik Bimbi ini ya, menarik keluar dari lumpur-lumpur itu kan semakin membuat Bimbi itu tersedot masuk ke dalam. Tapi si Bimba berusaha dan terus berusaha. Karena badannya besar, akhirnya si Bimba berhasil menyelamatkan Bimbi. Nah, sesudah keluar, Bimba tidak terus memarahi yang seperti bagaimana, tapi Bimba memberi nasihat. Bimbi, sekarang kamu tahu kenapa mama memberi nasihat kepada kamu, kenapa mama memperingatkan kamu untuk terus dekat dengan mama. Si Bimbi menangis. Iya ma, Bimbi minta maaf, Bimbi takut. Untung tadi mama datang. Kalau mama tidak datang, Bimbi mungkin tidak selamat, tidak bertemu mama lagi. Bimbi tidak bisa apa-apa mama. Ya, tidak apa-apa Bimbi. Yang penting Bimbi sekarang sudah mengerti bahwa dengar-dengaran itu sangat penting, karena itu untuk kebaikan Bimbi sendiri. Nah, oke adik-adik, itu ceritanya singkat. Adik-adik lihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa di sini yang sering memberi nasihat kepada adik-adik, yang terus menyayangi adik-adik. Tuh ada mama ya, mama orang tua kita, mama yang melahirkan adik-adik pasti akan melindungi adik-adik seperti si Bimba tadi melindungi anaknya. Adik-adik juga lihat ada papa. Kalau kita masih punya mama, punya papa, itu anugerah dari Tuhan. Papa yang mengajarin adik-adik atau mama yang membimbing waktu adik-adik sekolah, apalagi sekolah online seperti ini. Adik-adik sangat butuh orang tua. Tapi ingat, saat orang tua memberi nasihat, adik-adik harus mendengarkan. Bukan hanya iya tapi tidak dilakukan, tetapi adik-adik belajar juga untuk melakukan apa yang dinasihatkan oleh orang tua. Karena itu juga untuk kebaikan adik-adik, ya, agar adik-adik tidak celaka seperti si Bimbi tadi, agar adik-adik juga bisa menjadi anak yang lebih baik lagi. Ya, oke. Adik-adik juga tahu bahwa Tuhan kita di surga juga sangat menyayangi kita, seperti orang tua menyayangi kita, bahkan lebih dari kasih sayang orang tua. Kalau orang tua kita terbatas menyayangi, tapi Tuhan Yesus tidak terbatas kasihnya untuk menyayangi adik-adik. Sehingga adik-adik juga harus membalas cinta kasih Tuhan itu, sebagaimana adik-adik membalas cinta kasih orang tua dengan menurut dan dengar-dengaran. Adik-adik juga harus membalas cinta kasih Tuhan dengan apa? Dengan adik-adik juga menurut dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menyenangkan hati Tuhan. Dan adik-adik tahu Tuhan Yesus kita sudah mau memberikan kasih-Nya yang luar biasa sampai mati di kayu salib untuk kita. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk membalas semuanya itu? Kita juga harus tetap dengar-dengaran. Bagaimana caranya? Dengan setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, tetap mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Oke, untuk firman Tuhan hari ini ada ayat emasnya, adik-adik bisa buka di dalam Efesus 6 ayat 1. Kakak bisa tunggu, kita mau baca bersama-sama. Oke, Efesus 6 ayat 1. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, jadi pesan firman Tuhan pada hari ini, kita harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan ya. Kalau kita mau berkata, Tuhan, aku mengasihi Tuhan, aku mau taat pada Tuhan, kita harus lebih dulu mempraktekannya dengan yang kelihatan terhadap orang tua kita. Bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita tidak bisa taat kepada
harus taat dulu kepada orang tua. Oke, itu saja pesan firman Tuhan untuk hari ini. Kita mau mengucap syukur, kita mau satu di dalam doa kembali. Jadi lipat tangan, tutup mata. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk kami taat dan dengar-dengaran kepada orang tua kami. Kami rindu Tuhan mengasihi mereka karena Engkau sudah memberikan orang tua kepada kami untuk memelihara kami, untuk mendidik kami. Mereka menjadi wakil-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa pagi ini memberkati seluruh orang tua kami masing-masing. Kiranya Kau memberikan kesehatan senantiasa. Kau memberkati mereka, pekerjaan mereka, memberkati setiap yang mereka lakukan ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi teladan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati semua adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih adik-adik sudah menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.